awal perjumpaan kita pada Indonesia Pagi edisi hari ini, seperti biasa kita akan hadirkan dialog agama Islam dengan topik keutamaan haji dan pengaruhnya di bagian ke-8 bersama Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan haji dan pengaruhnya, ini ada beberapa bagian hingga ke episode 8 ini Ustaz. Apa yang spesial pada kesempatan pagi hari ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam episode yang kemarin, kita sudah membahas tentang tahallul. Dan hari ini kita akan lanjutkan rangkaian ibadah haji, yaitu mabit di Muzdalifah. Salah satu rangkaian ibadah haji setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, mereka orang-orang yang berhaji berwukuf di Arafah. Kemudian setelah terbenam matahari, mereka melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat yang namanya Muzdalifah. Maka mereka di Muzdalifah melakukan mabit di Muzdalifah. Apa itu mabit? Huduru al-haji wa wujuduhu biha laylan. Sawa'an kana na'iman am mustayqizan. Hadirnya orang yang melakukan ibadah haji atau keberadaan mereka di Muzdalifah, yaitu pada malam hari. Apakah mereka di sana dalam keadaan tidur atau dalam keadaan terjaga? Yang penting mereka ada di tempat yang disebut dengan Muzdalifah. Mereka berada di Muzdalifah itu di malam hari. فَإِذَا عَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. فَإِذَا عَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, apabila kalian telah bertolak dari Arafat, fadhkurullaha indal mas'adil haram. Maka berzikirlah, ingatlah Allah di Mas'adil Haram, yaitu di Muzdalifah. Orang yang melakukan mabit di Muzdalifah berarti dia mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan ibadah haji. Dan itu dikategorikan sebagai wajib haji, yaitu mabit di Muzdalifah. Oleh karena itulah, orang-orang yang melakukan mabit di Muzdalifah sangat dianjurkan. Mereka berzikir kepada Allah, mereka menyebut Allah, mengagungkan Allah, bertasbih, dan terus memperbanyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Begitulah mereka isi di Muzdalifah itu dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzim sya'airallah, dan siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Bagaimana orang yang tidak melakukan mabit? Maka ulama telah menjelaskan al-mabitu bi Muzdalifah wajibun. Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib, wa man tarakahu, dan siapa orang yang meninggalkannya tanpa ada uzur syar'i yang dibenarkan, fa'alaihi damun, maka dia mesti
menyembelih seekor kambing. Itulah yang disebut dengan wajib haji, berbeda dengan rukun haji. Maka di dalam haji itu ada istilah rukun haji dan wajib haji. Ketika seseorang meninggalkan wajib haji, di antaranya mabit di Muzdalifah, maka hajinya tetap sah. Hajinya tetap sah. Tetapi mereka ada sesuatu yang mereka lakukan, yaitu mereka membayar dam namanya atau denda, yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Oleh karena itu, hal ini agak diperhatikan oleh jamaah haji untuk melaksanakan mabit di Muzdalifah sebagai salah satu rangkaian ibadah haji setelah selesai wukuf di padang Arafah. Faiza afattum min Arafat fadhkurullaha indal mas'aril haram. Maka Muzdalifah disebut juga dengan Al-Mas'ar Al-Haram. Waktu daripada mabit di Muzdalifah itu adalah Lailah Al-Ashir min Dzulhijjah, yaitu malam 10 Dzulhijjah. Malam 10 Dzulhijjah mereka berada di Muzdalifah. Kecuali orang yang uzur misalnya karena sakit, maka dibolehkan tidak mabit di Muzdalifah, dan tentu saja karena mereka uzur secara aib, tidak mabit di Muzdalifah, mereka tidak dikenakan dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Sampai kapan waktu mereka mabit di Muzdalifah? Fayajuzu lahu ayyabita di Muzdalifah ba'da nisfil laili ayyarhala ila Mina. Setelah pertengahan malam berada di Muzdalifah, maka dibolehkan untuk mereka meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Itulah ketentuan agama yang diajarkan di dalam manasik haji. Mereka bermabit di Muzdalifah dan dibolehkan mereka meninggalkan Muzdalifah ba'da nisfil lail, setelah pertengahan malam. Pertengahan malam itu artinya dihitung mulai maghrib sampai fajar. Maka pertengahan malam itu dihitung dari masuknya waktu maghrib sampai fajar. Maka setelah pertengahan malam mereka berada di Muzdalifah, dibolehkan mereka meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Walaupun amat sangat dianjurkan bagi yang mampu itu untuk bisa sampai sholat fajar, bisa sampai sholat subuh di Muzdalifah, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Mina. Tapi dibolehkan ba'da nisfil lail, tidak sampai fajar pun dibolehkan, terutama orang-orang yang sudah tua, wanita, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian mereka disunahkan, amat sangat dianjurkan untuk berdoa di Muzdalifah dengan mengangkat kedua tangan, karena ini sebagai sebuah wujud daripada kita berdoa. Raf'ul yadain. Allah suka ketika orang berdoa itu dengan mengangkat kedua tangan. Maka ketika kita berdoa, angkatlah kedua tangan. Raf'ul yadain. Dianjurkan ketika di Muzdalifah itu mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Berdoa kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ mereka memperbanyak membaca talbiyah. Dan di Muzdalifah pula dibolehkan untuk mengambil al-hasayat, yaitu batu-batu kerikil. Sebanyak hitungan mereka nanti untuk melontar jumrah pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan juga ada yang melontar jumrah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Maka hitungannya adalah apabila mereka melontar jumrah
nanti sampai tanggal 12 Zulhijjah, maka jumlah batunya adalah 49 kerikil batu. Dan apabila mereka sampai tanggal 13 Zulhijjah, maka batu yang dilempar atau dilontar adalah 70 batu. Maka mereka sudah mempersiapkan dirinya di Muzdalifah untuk mengambil batu-batu kerikil yang disebut dengan hasoyat, yaitu untuk persiapan nanti mereka melontar jumrah pada tanggal 10 Zulhijjah. Saat di Indonesia atau di tempat lain yang tidak melaksanakan ibadah haji, mereka beridul adha 10 Zulhijjah, maka orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di sana, mereka melontar jumrah atau mereka melontar jamrah dengan al-hasoyat, yaitu batu-batu kerikil yang mereka lontar adalah al-jamrah al-aqobah. Jadi ketika tanggal 10 Zulhijjah, yang mereka lontar adalah jumrah aqobah. Ada 3 jumrah atau jamrah. Ada jumrah ula, ada jumrah wusta, dan ada jumrah aqobah. Masing-masing dilontar 7 batu kerikil. Khusus pada tanggal 10 Zulhijjah, mereka melontar hanya pada jumrah aqobah. Maka setelah mereka melontar jumrah aqobah dengan 7 batu kerikil pada tanggal 10 Zulhijjah itu, lalu mereka bertahallul. Apakah mereka memendekkan rambutnya, muqassirin, atau mereka mencukur habis seluruh rambutnya, muhalliqin. Muhalliqina ru'usahum wa muqassirin. Maka setelah mereka tahallul, selesai dari melontar jumrah aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah, lalu mereka bertahallul, apakah memendekkan rambutnya atau minimal 3 helai rambut. Maka mereka ketika kembali ke Mina, ke tenda di Mina, mereka sudah dibolehkan untuk melepas pakaian ihramnya. Sudah tidak ada lagi larangan-larangan ihram. Seperti dibolehkan untuk memotong rambut, mencukur rambut, memotong kuku, memakai minyak wangi, memakai pakaian yang berjahit untuk laki-laki dan lain sebagainya, karena mereka sudah tahallul, yang disebut dengan tahallul awal, tahallul pertama. Hanya saja yang tidak dibolehkan adalah melakukan hubungan berjima suami istri. Kapan dibolehkan? Apabila mereka sudah tahallul tsani, yaitu seluruh rangkaian ibadah haji sudah mereka laksanakan, yaitu melaksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram dan melaksanakan sa'i. Maka ketika mereka sudah melakukan seluruh rangkaian ibadah haji diakhiri dengan tahallul, mencukur rambut atau memendekkan rambut atau mencukur habis rambut, maka berarti mereka sudah melaksanakan yang disebut dengan tahallul tsani. Maka saat itulah seluruh apa yang dilarang saat ihram, termasuk berhubungan suami istri, dibolehkan saat itu, karena mereka sudah melaksanakan tahallul tsani. Baik. Ya, Ustadz, kita undang pendengar terlebih dahulu pada kesempatan pagi hari ini di 021-384-4545 atau di WhatsApp ya pendengar di 081-399-399-888. Kita menuju ke Bali, ada Pak Budi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bedanya haji tamatu sama haji ifrad. Soalnya haji tamatu kan kena dam Pak Kiai. Iya. Dan untuk sawab itu rukun atau wajib Pak Kiai? Baik.
Itu saja Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dijawab dulu Ustadz, kita sapa pendengar berikutnya yang sudah tersambung pada kesempatan pagi hari ini. Pak Ari di Ponorogo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ari. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sylvia, Pak Kiai. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Hari Pak, bukan Ari ya. Oh, Pak Hari ya ini ya, silakan Ya, Pak Hari. nah ini yang saya tanyakan begini Pak Ustaz. Benda surgawi yang kita lihat itu apakah termasuk? Putus ini Pak Hari dari Ponorogo, silakan bergabung kembali di 0213844545 atau di 0213866712. Menjawab Pak Budi dari Bali terlebih dahulu Pak Ustadz, silakan. Haji tamattu dikenakan dam yang disebut dengan dam nusuk, yaitu menyembelih seekor kambing, yaitu mendahulukan umroh, kemudian melaksanakan ibadah haji. Maka itu disebut dengan haji tamattu. Ketika orang melaksanakan haji tamattu, ada kewajiban yaitu menyembelih seekor kambing. Tapi dam itu bukan dam isaah, bukan dam karena melanggar larangan ihram, bukan. Tapi itu adalah dam nusuk namanya, yaitu dam dalam rangka beribadah, karena mereka melaksanakan ibadah haji secara tamattu, yaitu umrah terlebih dahulu, mereka berihram dari miqat, kemudian melaksanakan tawaf umrah, setelah itu melaksanakan sa'i, setelah itu mereka bertahallul. Ya, baik. Maka setelah umrah selesai, baru mereka melaksanakan ibadah haji, maka disebut dengan haji tamattu. Mereka terkena dam atau denda nusuk. Adapun haji ifrad itu kebalikan dari haji tamattu, yaitu haji terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan ibadah umrah. Oke. Baik, ada Pak Muhyiddin di Lampung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhyiddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu, Pak Ustaz. Silakan. Singkat Pak Muhyiddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Pak Ustaz. Ini mau bertanya sekedar apa? Halo? Silahkan Pak Muhyiddin. Baik ya. Oh ya, ini apa? Ini kan pas itu tiba di Madinah itu kan melaksanakan sholat arba'in itu. Sholat arba'in itu cara prakteknya, cara teorinya seperti apa gitu aja Pak Ustadz sedikit. Silahkan ditanggapi Ustaz. Sholat arba'in itu dikerjakan di Masjid An-Nabawi. Yang disebut dengan arba'in itu artinya 40. Arba'in itu artinya 40. Apa yang dimaksud sholat arba'in? Yaitu mengerjakan ibadah sholat yang 5 waktu dikerjakan di Masjidin Nabawi di kota Madinah selama 40 waktu dengan berjamaah, dan diusahakan untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Afdalnya seperti itu. Jadi tidak masbuk. Maka kalau orang bisa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu selama 40 waktu, berarti 40 dibagi 5, berarti 8 hari. Dari mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, mereka melaksanakannya di Masjid Nabawi dengan berjamaah. Maka di situ disebut mereka melaksanakan sholat arba'in, yaitu 8 hari selama di kota Madinah dengan berjamaah. Maka ada fadilah siapa orang yang bisa melaksanakan sholat 40 waktu atau arba'in di Masjid Nabawi, maka dijauhkan dari kenifakan dan kesyirikan. Allahu Akbar. Ada sebuah pelajaran yang sangat indah daripada melaksanakan sholat arba'in itu, dan fadilahnya sangat besar. Diusahakan
untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah setiap waktu dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Itulah yang disebut dengan arba'in. Arba'in artinya 40 waktu. Terima kasih atas pencerahannya pagi hari ini. Ini di topik keutamaan haji dan pengaruhnya di bagian ke-8 ini ya. Nanti kita akan nantikan topik-topik menarik lainnya Ustadz di Dialog Agama Islam setiap pagi di Pro 3. Terima kasih Ustadz, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Dialog Agama Islam edisi hari ini bersama Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA.